Ya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa faktor yang menjadi penentu timbulnya power energi nur yang kuat pada proses perjalanan baiat maupun proses perjalanan amalan daripada mi'raj seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Sumber sanad energi datangnya Nur Muhammad adalah ma'unah dari Allah yang sangat dahsyat. Insyaallah kita tidak bisa mengucapkan dan menerjemahkan dengan kata-kata proses itu. Ya Rabbah, Ya Rahman, Ya Rahim, kita serahkan saja kepada yang maha besar, maha kuasa, maha dahsyat, maha agung, maha kasih sayang. Allahu Zat, Allahu Rabbul Izzah. InsyaAllah ini menjadi penentu datangnya ma'unah, karomah, hidayah kebesaran yang dahsyat, sehingga energi Nur Muhammad yang bersumber asli dari fisik dan biologi jasmania adalah merupakan hal yang sangat terpenting. Semuanya ini kita serahkan saja kepada ketentuan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berangkat menuju ke Allah dalam keadaan titik nol, dan kita tidak pernah mengagung-agungkan atau mempertuhankan sanad dan turunan. Yang intinya adalah kita semua adalah in akramakum indallahi atqakum. Kita semua adalah sama, kecuali hanya pangkat takwa di hadapan Allah yang membedakan di antara kita. Oleh karena itu, maka kalau kita bertanya tentang riwayat dan proses kuatnya Nur Muhammad, lebih menekankan tentang faktor istinja dengan ibadah batin, karena harus memproduksi kualitas mani secara hakikat dan ma'rifat, baru bisa menurunkan generasi-generasi ma'rifat bila dengan kekuatan energi power Nur Muhammad yang dahsyat. Allahu Akbar walillahil hamd. InsyaAllah, dan rata-rata InsyaAllah yang memperbincangkan tentang persoalan Nur Muhammad ini adalah harus berjalan, mengalami dan merasakan. Untuk berjalan, mengalami dan merasakan itu sumbernya satu-satunya adalah ma'unah, adalah karomah, adalah laduni dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita pakai baca di buku, tidak bisa kita pakai dengar-dengar cerita baru kita mulai menghayal, mengangan-angan bahwa Nur Muhammad ini begini dan begitu. Tidak. Kita dengar, kita baca, itu referensi pengetahuan dan ilmu. Tetapi bagaimana caranya kita mi'raj, berjalan dan mencapai titik yang kita bicara itu, itulah ma'unah, itulah karomah, itulah kekuasaan. Sedikit saja kebesaran yang Allah titipkan kepada kita hambanya, maka ruhan dan jiwa ini dimuliakan oleh Allah, dimi'rajkan, diberangkatkan, karena energi Nur Muhammad telah meliputi dan memeluknya, membawa pergi jalan pesiar menuju ke pemilik sejati, Nur Allah, Nurul Izzati, yang empunya sifat, memperjalankan sifatnya untuk tenggelam dan fana di dalam yang memiliki sifat. Allahu Akbar. Ketika kita melaksanakan takbiratul ihram di dalam menjalankan sholat syariat takbirat sampai dengan salam, ingat baik-baik, ini sebuah rahasia yang sangat besar yang belum ada orang kalau ketika dia belum kasaf berjalan, mengalami dan merasakannya, maka dia tidak akan tahu tentang bagaimana kondisi perjalanan jiwa di dalam mi'raj bertemu Allah di bait-baitnya, di tempat singgasana Allah, di diri kita, di tubuh kasar kita ini. Perlu ananda, ayahandaku dan bunda-bundaku ketahui bahwa ketika kita bertakbir Allah isbatkan hu, maka hu itu berjalan menyatu napas jiwa, napas yang kasar dan napas yang halus,
lewat hidung ini telah menyatu, membentuk satu profil jiwa namanya. Maka hu itu berjalan. Kalau jiwanya, dirinya bertemu dengan Allah di ladang hati, di Baitul Qalbi ini, di Baitullah ini, Makkahil Mukarram ala Allah ini, maka tandanya titisan air mata cinta melalui air mata yang ada di kepala ini keluar. Cinta dengan rasa yang begitu syahdu, perasaan yang sangat halus, yang tidak tertahankan karena kerinduan itu datang dari sumber hati, diekspresikan melalui air mata yang ada di kepala ini keluar. Itulah air mata cinta. Maka tandanya jiwa, nafs atau diri kita telah bertemu dengan sang kekasih Allah di Baitul Qalbi atau Baitullah Makkahil Mukarram ala Allah, insyaallah. Kemudian kalau kita takbiratul ihram, masuk nafas dan membentuk jiwa, bertemu dengan Allah di Baitul Aras, di dada ini, maka terasa dada ini gemetar, majdub dan jadab serta goyang gemuruh di dalamnya. Itu tandanya bahwa diri kita telah bertemu dengan sang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala di Baitul Aras, di diri kita ini, mikrokosmos ini. Lalu kalau Allah bertemu dengan jiwa, nafs atau diri kita ini di Baitul Kursi, maka Allahu Akbar, terasa kering kerongkongan ini. Kadang-kadang kita mau tenggelamkan itu, seperti tersendat. Nafas ini seperti tersendat, bahkan bisa jadi mengalami fana pada saat melebur dan menyatu di tenggorokan ini. Tetapi kalau Allah Sang Maha Kasih ini, ketika jiwa atau nafs ini berjalan, ketika kita takbir, Allah isbatkan hu ke dalam, kemudian bertemu dengan sang kekasih yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala di Baitul Ma'mur, di dahi, maka dahi ini terasa sejuk, mengembang, membahana, kemudian terasa seakan-akan kita berada di alam hampa dan hampa. Lalu tak lama Allah memberikan kasaf, kita bisa melihat di mana kita berada. Kita diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di alam dan negerinya, di negeri malakuti nur wa al malakuti ruh, di negerinya para nabi, di negerinya para wali, di negeri langit, di negeri jannah, maupun di alam-alam ciptaan Allah, di alam gaib, alam al-malakut, alam al-jabarut, insyaallah. Maka kita akan saksikan dengan kasaf mukasyafah, musyahadah yang indah di dalam segala ciptaan Allah dengan kasana rahasianya. Allahu Akbar. Bisa jadi kita akan ma'rifat pada saat itu, pada saat dimana kita mengamalkan sholat takbir sampai salam. Itulah syariat mengandung hakikat. Di syariat kita bertemu Allah. Apakah pada saat takbiratul ula, pada takbiratul awal, takbir Allah, kita isbatkan hu, lepas dengan akbar, maka sesungguhnya pada saat kita takbiratul ula, hilang lenyap dunia seisinya, kita di mana, Allah di mana. Itulah fana di dalam zat, lebur di dalam diri sejati Allah Subhanahu wa ta'ala, atau lebur di dalam rasa Nur Muhammad. Insya Allah, intinya kita telah bertemu Allah, Allah telah bertemu kita, kita saling berpelukan di bait-baitnya, di rumah-rumah singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.